warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Harus Arif bisa kembali menjumpai Anda semua. Hari Sabtu tanggal 21 Juni 2025 merupakan hari yang istimewa bagi mantan Presiden Joko Widodo. Dia merayakan ulang tahunnya ke-64 dan ini dirayakan secara sederhana oleh para pendukungnya di rumah Joko Widodo di Jalan Kutai Utara Sumber, Kota Solo. Dan juga bersamaan dengan itu, ada satu pengumuman penting yang disampaikan oleh putra bontotnya, yakni Kaisang Pangarep, bahwa Joko Widodo itu memutuskan tidak akan maju menjadi calon ketua umum Partai Solidaritas Indonesia. Kata Kaisang, alasannya nggak mungkin dia bersaing dengan anaknya, karena Kaisang kan hari Sabtu ini dia mendaftarkan diri sebagai calon ketua umum Partai Solidaritas Indonesia. Pertanyaannya, apakah kedua peristiwa ini berkaitan? Kenapa saya sampaikan seperti itu? Karena dalam ulang tahun kali ini justru yang banyak sekali menjadi sorotan publik itu adalah penampilan dari Pak Jokowi yang terlihat itu memang makin berbeda ya, karena Pak Jokowi kan menurut pengakuan dari Pak Jokowi sendiri dan juga ajudannya, dia menderita alergi kulit. Tapi kalau kita lihat ini sekarang malah semakin parah nih penyakitnya Pak Jokowi-nya. Kalau kita lihat ya, ini foto pas ulang tahun, ulang tahun keempat hari Sabtu tanggal 21 Juni. Kelihatan sekali bahwa wajahnya sedikit gelap dan kemudian tapi warna putihnya itu sekarang makin dominan gitu ya. Dan sekilas kita melihat ya ini makin memburuk, apalagi kalau kita bandingkan ini dengan foto ini ya. Ini foto sebelumnya ketika beberapa waktu yang lalu setelah kembali dari Vatikan itu publik bisa mulai menyaksikan ada perubahan pada wajah Jokowi, ada bintik-bintik hitam di wajahnya. Jadi memang kita bisa menyimpulkan ini ya makin parah ini kelihatannya. Tapi apa penyakitnya yang sampai sekarang ini tidak jelas, karena kan menurut keterangan dari ajudan, Joko Widodo itu terkena alergi kulit ketika dia melakukan kunjungan ke Vatikan. Jadi katanya udara di Vatikan kelihatannya nggak cocok dengan Joko Widodo ini. Pada akhir April lalu dia melakukan kunjungan ke sana, dan ketika pulang itulah kemudian kulitnya bintik-bintik. Kalau sekedar alergi kulit dan kemudian udaranya nggak cocok, kan sekarang sudah berapa bulan dia kembali ke Indonesia. Harusnya kalau memang hanya karena alergi kulit dan kemudian udara yang tidak cocok, ya begitu dia kembali lagi ke Indonesia itu akan pulih kembali. Tapi sampai hari ini kok kelihatannya malah makin memburuk ya. Walaupun secara fisik terlihat bahwa Joko Widodo masih terus bisa beraktivitas. Kan dia juga bisa menemui para pendukungnya ketika merayakan ulang tahun dan diberikan ucapan selamat, dan juga di antara para pendukungnya itu mengucapkan semoga segera sembuh gitu ya. Pak Jokowi didoakan segera sembuh. Tapi ya Jokowi hanya sebentar saja, tidak lama bersama dengan para pendukungnya. Sekilas kita tidak melihat ada fisiknya misalnya sakit, dia masih bisa beraktivitas biasa. Jadi apa sesungguhnya penyakitnya Joko Widodo itu? Karena kalau menurut pengakuan dia kulit, tapi alergi kulit, tapi kalau alergi kulit kok berlangsung begitu lama. Ada juga yang menduga bahwa Jokowi itu menderita penyakit yang cukup langka yang disebut sebagai sindrom Stephen Johnson. Tapi ini kelihatannya kalau kita lihat tanda-tandanya beda ya dengan banyak tanda-tanda dari sindrom Stephen Johnson itu, karena Stephen Johnson itu biasanya ditandai dengan kulit yang awalnya meruam dan kemudian kulitnya melepuh dan disertai dengan pilak gitu ya, seperti pilak gitu, tapi sebenarnya bukan pilak. Nah, kita tidak bisa menyimpulkan apa sesungguhnya penyakit dari Jokowi. Cuman kalau kita melihat secara kasat mata memang terjadi pemburukan. Apakah itu yang menjelaskan mengapa kemudian Joko Widodo ini tidak jadi maju menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia? Karena apa? Karena sebelumnya kan memang dikabarkan bahwa Jokowi itu akan maju untuk menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia. Dan pada waktu itu dia ketika sebelumnya kan Jokowi juga gadang-gadang dia menjadi Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan. Tapi ketika kemudian ditanya oleh wartawan, dia menyatakan saya di PSI saja. Dan soal dia akan jadi Ketua Umum PSI ini kan juga menurut Sekjen PSI pada waktu itu Raja Juli Antoni, ketika dia berkunjung ke Solo dan dia menanyakan kesiapannya dari Jokowi untuk menjadi Ketua Umum PSI, pada waktu itu dikatakan bahwa Jokowi sedang menimbang-nimbang dengan sangat serius. Nah, tapi kalau sekarang kemudian dia memutuskan tidak maju dan menyerahkan jabatan Ketua Umum PSI itu ke Kaisang, tentu jadi tanda tanya buat kita, apa kalkulasi politiknya? Apakah betul-betul ini semata-mata ada pertimbangan kalkulasi politik, atau ada kaitannya dengan kesehatannya Jokowi? Karena
Jokowi ini kan sekarang memang kelihatan sekali kalau dia banyak menanggung beban ya, persoalan ijazah dia, kemudian juga persoalan desakan dari para purnawirawan yang mendesak agar MPR melakukan pemakzulan terhadap putranya Gibran Rakabuming. Ini tentu saja membuat Joko Widodo ini jadi under pressure. Bisa saja itu penyakitnya tadi karena dia karena under pressure, tekanan yang sangat sangat berat. Tapi bisa saja itu hanya gejala biasa saja. Tapi kalau kemudian dikait-kaitkan dengan PSI, nah, ini tentu saja sangat menarik. Apa kalkulasinya akhirnya Jokowi itu menyerahkan PSI ke Kaisang Pangarep? Karena kalau kita lihat saat ini, ya, tentu saja Jokowi itu tidak boleh dibilang dia tidak berpartai karena setelah dia dipecat dari PDIP kan kemudian sampai sekarang dia belum memutuskan kemana bergabung. Dan ketika Kaisang ditanya apakah Pak Jokowi akan bergabung ke PSI walaupun dia tidak maju sebagai calon ketua umum, Kaisang mempersilahkan agar wartawan menanyakan langsung kepada bapaknya sendiri. Kan beliau sekarang mudah ditemui, katanya kan bisa ditanyakan langsung, kata Kaisang itu. Sebelumnya kan Jokowi kelihatannya memang berancar-ancar dia setelah tidak menjadi presiden itu dia ingin menjadi ketua umum partai politik, dan itu kan pernah terungkap dari penjelasan Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristianto bahwa Joko Widodo pada waktu itu melalui seorang mantan menteri itu menyampaikan bahwa dia ingin menjadi ketua umum PDIP, dan ini yang oleh Ibu Mega kemudian direspon, yang tadinya saya sudah ingin pensiun, begitu tahu ada yang ingin ngambil alih PDIP ya dia maju lagi. Itu yang disampaikan oleh Ibu Megawati. Dan kemudian juga Pak Jokowi sempat dikait-kaitkan dengan Golkar. Dia bersama dengan Gibran bahkan pada waktu itu dikabarkan akan bergabung dengan Golkar. Ternyata walaupun Golkar itu kemudian dipimpin oleh kroninya, oleh proksinya, yakni Bahlil Lahadalia, ternyata baik Pak Jokowi dan juga Gibran juga tidak jadi bergabung dengan Golkar. Jadi mereka ini sekarang partyless ya, tidak punya partai. Kalau Pak Jokowi masih ingin terus cawe-cawe terus dalam pemerintahan, makanya paling smooth ya dia harus mempunyai partai. Benar PSI ini kalau toh dipimpin oleh Kaisang itu bisa disebut sebagai partainya Pak Jokowi, karena PSI sendiri kan mengusung jargonnya Jokowisme, walaupun kita nggak paham apa yang dimaksud dengan Jokowisme itu. Tetapi kalau kemudian dia menyerahkan ini sepenuhnya kepada Kaisang, apakah kemudian PSI ini bisa jadi partai yang diperhitungkan gitu masuk di parlemen dan bisa bicara di pentas nasional? Pada waktu Kaisang yang menjadi ketua umumnya dan bapaknya masih menjadi presiden saja, partai itu tidak bisa masuk ke parlemen ya, gagal masuk parlemen. Apalagi kalau sekarang Pak Jokowi sudah tidak lagi ada di tampuk kekuasaan. Jadi ya PSI itu dia akan bertarung seperti partai-partai lainnya, bahkan bahkan bukan seperti partai yang lain yang dalam kekuasaan, dia ada di luar kekuasaan, dan itu rasanya akan sangat berat. Ya, sudah ditopang oleh kekuasaan saja, dibantu oleh aparat penegak hukum dan sebagainya, mereka tidak bisa lolos ke parlemen, apalagi sekarang ini Pak Jokowi sudah tidak lagi berkuasa. Tentu Pak Jokowi masih bisa cawe-cawe, tapi tidak sedikdaya pada waktu dia masih menjadi presiden gitu. Nah, kalau seperti itu yang terjadi, ya ini kan Pak Jokowi berarti nantinya dia tidak punya bargaining, dia tidak punya partai yang bisa digunakan untuk ikut cawe-cawe dalam pemerintahan. Sementara Projo yang tadinya digadang-gadang itu akan menjadi partai politik, relawan ini organisasi relawan, dan kemudian bermetamorfosa menjadi parpol, pada waktu itu Pak Jokowi sendiri yang disiapkan menjadi ketua umumnya, kayaknya hampir dapat dipastikan ini partai ini nggak akan mungkin jadi parpol ya, karena ketua umum Projo yakni Budi Ari ini sekarang kan dia sedang babak belur juga karena namanya dikait-kaitkan dengan mafia yang melindungi situs-situs judol. Jadi artinya sebenarnya pilihan dari Pak Jokowi itu ya PSI. Memang seperti saya katakan sebelumnya, kalau Pak Jokowi yang menjadi ketua umum PSI itu sebenarnya ini sama-sama nggak match ya. Karena PSI sejak awal kan mendeklarasikan dirinya sebagai partainya anak muda. Dan kalau kita lihat basis pemilihnya itu adalah kalangan terdidik di perkotaan. Sementara kalau Pak Jokowi itu basis pendukungnya itu di pedesaan, di kalangan kelas menengah bawah begitu, yang saya kira nggak kompatibel dengan sekarang ini para pengurus PSI. Di luar itu kalau dipaksakan Pak Jokowi yang menjadi ketua umum PSI kan ini ya jadi partainya orang tua gitu, dan segmennya yang berubah. Jadi memang ini dilematis ini kalau Pak Jokowi yang memimpin, bahwa nama besar dia masih punya, sumber daya dia punya, tapi dia tidak match dengan konstituennya. Itu yang saya kira memang dilematis PSI ini. Sementara kalau tetap diserahkan kepada Kaisang nantinya, dan kelihatannya hampir pasti Kaisang yang akan terpilih jadi ketua umum, ya kita bisa mengukur seperti apa kekuatannya Kaisang.
Dan ini salah-salah partai ini nanti juga tidak lagi masuk ke parlemen, bahkan malah terlempar jauh ini kalau tidak masuk parlemen pada pemilu tahun 2029 nanti. Jadi memang ini jadi tanda tanya besar. Apa sesungguhnya yang terjadi di balik keputusan Pak Jokowi tidak atau batal mencalonkan diri menjadi ketua umum PSI? Apakah kemudian ada kaitannya ini dengan kesehatannya? Ini kan juga tentu jadi tanda tanya besar. Jangan dibilang bahwa kalau partai politik kalkulasinya politik semua. Tapi kalau kemudian Pak Jokowi tidak fit untuk memimpin partai, sementara partai itu harus berjuang untuk lolos di parlemen, ya saya kira ini juga akan jadi kontraproduktif. Nah, alih-alih dia bisa mendongkrak suara PSI, yang terjadi malah kesehatan dari Pak Jokowi makin memburuk karena beban membangun sebuah partai itu sangat berat ya, apalagi dengan posisinya yang tidak berada lagi di dalam kekuasaan. Saya Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.